Halo semuanya, hari ini kita akan coba membahas mengenai CCIP dari Chainlink. CCIP itu adalah Cross-Chain Interoperability Protocol. Jadi Chainlink ini sebenarnya sudah merencanakan CCIP sejak 2021 ya. Dan bulan Juli kemarin mereka sudah rilis di mainnet walaupun masih early access. Jadi CCIP itu apaan sih? Jadi kata kuncinya ini adalah interoperability. Jadi interoperability itu apa? Analoginya seperti ini. Kita di dunia nyata, dengan adanya internet yang menghubungkan dari satu negara ke negara lain, opportunity atau kesempatan yang kita bisa terima lebih besar. Jadi ketika sesuatu bisa terkoneksi dengan sangat cepat atau dengan sangat mudah, kita akan bisa mencapai sebuah opportunity baru atau kesempatan baru karena hubungan tersebut. Nah, inovasi internet itu adalah inovasi besar yang membuat kesempatan-kesempatan yang ada di zaman sekarang ini terbuka luas untuk siapa saja. Jadi sekarang itu, blockchain itu kan ada banyak ya, ada Ethereum, ada Avalanche, ada Arbitrum, ada Optimism, ada Polygon, ada Binance Smart Chain. Jadi banyak banget blockchain nantinya, di mana tentunya orang-orang jadi terpisah. Ada yang main di Arbitrum, ada yang main di Ethereum, ada yang main di Polygon. Ada juga nanti yang protokol yang cuma rilis di Ethereum, atau ada protokol yang cuma rilis di Arbitrum. Interoperability ini adalah inovasi di mana antar blockchain bisa berkomunikasi dengan sangat cepat dan sangat mudah. Jadi ini istilahnya cross-chain solution ya. Makanya dibilangnya Cross-Chain Interoperability Protocol. Jadi Chainlink mencoba membuat protokol yang bisa menghubungkan komunikasi antar blockchain dengan sangat mudah dan cepat. Mungkin kalian juga tahu ya beberapa project Cross-Chain Interoperability juga seperti Layer Zero atau Axelar atau mungkin blockchain seperti Cosmos. Tetapi fokus saya ini di Chainlink karena Chainlink ini pemain besar ya. Mereka sudah punya network sendiri, mereka sudah punya user base sendiri, termasuk protokol-protokol besar, di mana kemungkinan besar protokol-protokol besar akan mengambil solusi cross-chain-nya ke Chainlink, karena untuk solusi Oracle mereka pun, mereka ambil ke Chainlink. Buat yang belum tahu, untuk sekarang Chainlink itu fungsinya masih Oracle ya. Mereka menyediakan Oracle data untuk project-project seperti Oracle harga, dan juga mengambil data Oracle seperti cuaca atau harga komoditi seperti emas, silver untuk dihubungkan ke blockchain. Chainlink ini adalah project Oracle terbesar di kripto untuk saat ini. Dan sekarang mereka mencoba untuk nge-launch cross-chain protocol. Jadi menurut gue ya, ini Chainlink ini bakal jadi biggest player di dunia cross-chain. Gue percaya bahwa cross-chain interoperability ini adalah the next step dari blockchain. Karena pasti blockchain-nya bakal banyak. Dan untuk bisa memotong opportunity cost antar blockchain, dibutuhkan hubungan antar blockchain yang cepat, yang mudah. Jadi apa yang ditawarkan oleh CCIP ini? Oke, kita coba masuk ke artikel launching-nya ya. Jadi ini artikel launchingnya tanggal 17 Juli. Ya, seperti tadi yang gue bilang, CCIP sudah di mainnet tapi masih early access. Seperti yang gue bilang juga tadi, tujuannya adalah mengkoneksi multi-chain world. Jadi menghubungkan multiple blockchain atau beberapa blockchain untuk bisa berkomunikasi secara cepat, secara mudah. Seperti yang gue katakan sebelumnya, multi-chain communication itu adalah the next thing di blockchain. Mereka harus bisa komunikasi dengan cepat, jadi kita bisa langsung mengakses opportunity yang ada di blockchain-blockchain lain tanpa harus takut kehilangan atau ada cost-cost yang tidak jelas, seperti itu. Makanya di sini si Chainlink menekankan bahwa tujuan mereka adalah mengkoneksikan multi-chain world dan mencoba untuk menyediakan potensial bridge problem seperti bridge exploit, bridge nggak bisa diakses, seperti itu. Kita lanjut ke arsitektur dari CCIP itu sendiri. Jadi item CCIP itu ada di sini, di mana
itu off-chain. Off-chain-nya itu dihandle oleh DON. DON itu adalah Decentralized Oracle Network yang dimiliki oleh Chainlink yang sekarang yang digunakan untuk memprovide informasi Oracle ke blockchain. Jadi CCIP itu backbone-nya itu DON. Tetapi ada tambahannya nih. Untuk menjaga keamanan data dari CCIP, di dalam CCIP ini ada node-node terpisah dari off-chain-nya si Chainlink bernama Risk Management Network. Jadi ini punya tugas memverifikasi untuk make sure ketika cross-chain communication berlangsung, tidak ada fraud di sini, di bagian DON-nya. Jadi kalau DON mau melakukan fraud sekalipun, si Risk Management Network ini akan mencoba menggagalkan atau akan menyetop kemungkinan fraud itu sehingga tidak terjadi fraud di dalam cross-chain communication tersebut. Ini adalah contoh bagaimana user mencoba mentransfer token atau data dari satu blockchain ke blockchain lain. Beberapa fungsi dari CCIP antara lain nih, seperti yang tadi, adalah cross-chain tokenized asset, di mana Anda bisa mengirimkan data atau token dari satu blockchain ke blockchain lain dengan sangat cepat, dengan sangat mudah. Lalu juga bisa cross-chain collateral. Sebagai contoh, Anda deposit collateral di Ethereum blockchain, tetapi Anda bisa minjam uang di Polygon blockchain, misalnya di blockchain lain. Lalu ini juga dia bilang ada cross-chain liquid staking token, ya ini intinya adalah memindahkan token dari satu blockchain ke blockchain lain. Lalu ada juga cross-chain NFT, di mana ya NFT-nya bisa dipindah dari satu blockchain ke blockchain lain. Lalu ada cross-chain account abstraction. Jadi bayangkan kalau zaman sekarang kan ya, ini juga masalah nih. Kalau mau punya domain A, misalnya domain .eth pakai ENS. Nanti mau bikin .bnb harus pakai Space ID. Terus mau .arbitrum pakai apa lagi. Jadi Anda punya satu domain tapi tidak terpakai di semua blockchain. Nah, dengan kemampuan cross-chain ability ini, account abstraction atau kemampuan account Anda atau name service Anda harusnya ketika misalnya sudah daftar di Ethereum, nanti mau di cross-chain kan dipakai di BNB atau mau dipakai di Optimism atau mau dipakai di Arbitrum, harusnya namanya sudah terdaftar. Lalu ada juga cross-chain gaming di mana bisa dilakukan seperti ini. Itemnya di store di Ethereum, tetapi nanti main gamenya di Polygon, misalnya seperti itu. Lalu juga cross-chain data storage and computation, di mana datanya ditaruh di blockchain A, tetapi komputasinya dilakukan di blockchain B, seperti itu. Seperti yang sudah gue bilang tadi, bahwa CCIP ini sudah di mainnet dengan masih early access ya. Nah, ini beberapa market leader udah menggunakan CCIP. Yang pertama adalah Synthetix. Ini ada diagramnya ya. Jadi ini Synthetix menggunakan CCIP untuk SUSD mereka. Jadi ini contohnya dari Ethereum ke Optimism. User request transfer SUSD dari Ethereum ke Optimism, masuk ke Synthetix Teleporter di Ethereum, lalu CCIP akan memproses token transfer tersebut, di mana SUSD di Ethereum akan di-burn. Lalu SUSD di Optimism akan di-mint. Lalu masuk ke Synthetix Teleporter di Optimism, terus user langsung terima SUSD di Optimism. Nah, ini salah satu fungsi cross-chain dari Chainlink CCIP yang sudah dipakai di mainnet oleh Synthetix. Lalu yang kedua adalah AAV. AAV juga menggunakan CCIP tetapi untuk governance-nya si AAV. Jadi seperti ini. Jadi votingnya itu dilakukan di berbagai blockchain yang disupport oleh AAV. Jadi bisa langsung voting misalnya di Avalanche atau di Polygon atau di Ethereum. Lalu data voting tersebut akan masuk ke CCIP. Lalu dari CCIP akan diteruskan ke core governance-nya si AAV di Ethereum. Lalu hasil governance-nya akan dikembalikan lagi ke semua network yang disupport oleh AAV. Si AAV itu tidak lagi mengharuskan orang untuk ngevote hanya di Ethereum. Tetapi orang-orang bisa vote sekarang dari berbagai blockchain untuk partisipasi dalam AAV governance tanpa peduli dia di blockchain apa, karena dengan menggunakan CCIP
memungkinkan cross-chain communication-nya. Yang selanjutnya adalah cross-chain connectivity for capital market. Ya, bisa dibilang gini, koneksi blockchain dengan traditional market atau bank. Jadi Chainlink ini punya beberapa bank partner ya, khususnya bank-bank yang menggunakan Swift messaging infrastruktur. Kita lihat ke arsitekturnya ya. Jadi ini seperti ini ya, kira-kira dari bank chain value atau Swift messaging infrastruktur berkomunikasi dengan CCIP untuk bisa berkomunikasi langsung dengan public chain value di blockchain manapun. Seperti ini. Jadi dari bank-bank langsung masuk ke Swift messaging infrastruktur yang sudah dipakai oleh bank-bank tersebut. Lalu dengan menggunakan Chainlink CCIP, mereka bisa langsung berkomunikasi dengan public atau private blockchain yang ada sampai saat ini. Oke, jadi itu semua tadi pembahasan mengenai CCIP dari gue. Makasih buat yang sudah menonton. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja di komen. Kalau ada mau topik lain yang dibahas langsung aja di komen. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.